Nah, ini kan logika kebolak-balik. Logikanya S3 itu seharusnya tidak seperti ini ya. Kapasitasnya itu harusnya lebih luas lagi dalam hal teologi ya. Seharusnya kalau dia kuliah di Israel, katanya waktu itu dia mengerti dong mengenai silsilah seperti ini. Nyatanya hal yang seperti ini saja dia tidak tahu dan asal jeplak saja, asal mangap saja mengatakan Yosua adalah orang Mesir. Padahal di sini dikatakan Yosua itu berasal dari suku Efraim, salah satu suku dari 12 suku Israel. Mesirnya di mana, Om? Bos, juragan, wong terang-terangan Alkitab mengatakan bahwa Yosua adalah orang Israel. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Didi Dili, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini mari kita bersama-sama menguji kepandaian, menguji kepintaran seorang yang ngakunya lulusan S3 dari Israel. Tentu, kalau orang yang ngaku S3 itu kapasitas dalam hal akademiknya itu tidak bisa diragukan lagi ya. Apalagi kalau ini lulusan dari luar negeri, apalagi kalau ini dari Israel. Kalau memang benar, pasti orang ini adalah orang yang cerdas. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat betapa cerdasnya orang ini yang ngaku mantan pendeta lulusan dari Israel berikut ini. Yosua Yahudi. Yosua Yahudi bukan? Yosua bin Nun, orang Mesir. Dia jadi panglima itu. Dia kelilingin itu tembok Yeriko, hancur itu. Dan dia tahan matahari itu. Dia bilang, Allah, kalau turun matahari, dia punya kesempatan ini, musuh-musuh ini punya kesempatan untuk membangun energi lagi, besok gua kalah. Jangan tenggelamkan dulu ya Allah. Biar gue bisa masuk ke tanah itu tuh. Dia udah habis itu tenaganya tuh. Dan matahari di tangan Allah. Yosua bin Nun. Oke, Ustadz, aku meminta tolong. Jadi inilah kapasitas seorang dokter lulusan Israel. Jauh-jauh sekolah ke Israel ternyata tidak pintar, malah menjadi bodoh. Kita bisa melihat apa yang dia sampaikan tadi itu ya. Dia yang mengatakan yang pertama bahwa Yosua bin Nun adalah orang Mesir. Benarkah Yosua ini adalah orang Mesir? Mari kita cek datanya di dalam Alkitab. Mari kita membuka Bilangan 13 ayat 8 dan 16. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi di sini menceritakan mengenai ke-12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Salah satunya ada yang bernama Hosea bin Nun. Kemudian Hosea bin Nun tadi itu diberi nama oleh Musa yaitu Yosua. Ternyata menurut Bilangan pasal 13 ini, Yosua adalah anak dari keturunan Efraim. Jadi dia berasal dari garis keturunan Efraim. Efraim ini adalah salah satu suku dari 12 suku Israel. Jadi di sini mengatakan dengan jelas bahwa Yosua bin Nun ini adalah orang Israel, bukan orang Mesir. Nanti dia akan ngeles, loh dia kan dilahirkan di Mesir. Kalau patokannya dilahirkan di Mesir, berarti semua orang yang keluar dari Mesir bersama-sama dengan Musa, semuanya bukan orang Israel, tapi orang Mesir. Itu cara berpikirnya seharusnya seperti itu. Kenapa yang diklaim orang Mesir hanya Yosua saja? Tidak semuanya. Kenapa Musa tidak dikatakan sebagai orang Mesir? Kenapa yang lain tidak dikatakan sebagai orang Mesir, hanya Yosua saja? Nah, ini kan logika kebolak-balik. Logikanya S3 itu seharusnya tidak seperti ini ya. Kapasitasnya itu harusnya lebih luas lagi dalam hal teologi ya. Seharusnya kalau dia kuliah di Israel, katanya waktu itu
dia mengerti dong mengenai silsilah seperti ini. Nyatanya hal yang seperti ini saja dia tidak tahu dan asal jeplak saja, asal mangap saja mengatakan Yosua adalah orang Mesir. Padahal di sini dikatakan Yosua itu berasal dari suku Efraim, salah satu suku dari 12 suku Israel. Mesirnya di mana, Om? Bos, juragan, wong terang-terangan Alkitab mengatakan bahwa Yosua adalah orang Israel. Lalu yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa Yosua itu berdoa, "Ya Allah, tolong matahari ini berhenti, jangan bergerak." Begitu. Apa sih tadi dia bilang? Jadi dia seolah-olah mengatakan mau menyampaikan menggiring opini bahwa Yosua itu adalah seorang Muslim atau Islam karena berdoanya memanggil nama Allah. Dan dia seorang Islam karena dia orang Mesir. Hei, zaman Yosua, Mesir itu belum Islam. Mesir itu masih dipimpin oleh Fir'aun. Kapan Islam itu ada? Islam baru ada abad ke-6. Sedangkan Yosua hidup, Musa hidup itu di abad ke-15-14 sebelum Masehi. Jaraknya itu hampir 2000 tahun loh. Kok bisa dia mengatakan bahwa di Mesir pada waktu itu adalah Islam? Ini kan ngawur ya. Dan kemudian mari kita melihat doa Yosua. Apakah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini tadi ya? Kita melihat di Yosua pasal yang ke-10. Ini ceritanya mengenai pertempuran dekat Gibeon. Jadi Yosua dan pasukannya berhasil merebut bagian selatan Kanaan. Mari kita membaca mulai ayat yang ke-7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi doa Yosua itu tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu. Tadi ngaco itu, ngawur itu, doa apa itu tadi? Kok Allah barang itu? Tidak ada itu ya. Yang benar itu adalah Yosua menyuruh matahari dan bulan untuk berlambat-lambat atau berhenti bergerak. Jadi itu yang tercatat di dalam Alkitab. Jangan membodohi umat Anda. Kasihan loh, itu berapa banyak orang yang Anda bodohi. Berapa banyak orang yang Anda sesatkan, Pak Ustadz, Pak Kainama. Aduh, gini orang kayak gini itu kok ya bohong-bohong begini kok ya dielu-elukan, disanjung-sanjung, dipuji-puji, bahkan diklaim sebagai orang pintar. Ngomong-ngomong orang pintar, kemarin saya dapat video dari TikTok, ada judulnya itu mengatakan 2 orang mualaf pintar atau cerdas. Tapi videonya mari kita lihat bersama-sama. Ini saya senang hari ini kumpul dan ada Yonatan. Supaya saya juga kita bisa baca puas-puas. Ya, baca Hebrew. Saya senang banget bisa baca Hebrew puas-puas. Ustaz, 2 Filipi
2 Filipi 2 Filipi ayat Filipi nggak? Cerdasnya di mana ya? Dua-duanya bingung loh. Yang satu ngomong 2 Efesus, 2 Filipi, yang satu mencari-cari. Kayak nggak ada 2 Efesus, 2 Filipi katanya dia. Gini loh, kok dibilang dia ini cerdas, pintar. Gini kok ngaku-ngaku pendeta lulusan Israel. Malu-maluin, nggak usah lah ya berbohong sampai seperti itu kalau hanya untuk cari makan, cari ketenaran aja ya. Yang jujur-jujur aja kalau mau dakwah itu. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.